warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Mari para santri muslimin muslimah dan para hamba Allah sekalian, kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus mengingatnya, untuk terus-menerus melaksanakan ketaatan kepadanya, untuk kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk kita istiqomah beribadah kepada Allah sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma. Baik, insyaallah kita lanjut kepada surat yang baru. Kemarin kita sudah selesai surat Al-Asr. Ya, sekarang kita melanjut kepada suratut Takatsur. Surat At-Takatsur. Suratut Takatsur surah Makkiyah. Suratun Makkiyatun. Surat At-Takatsur itu juga termasuk salah satu dari surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan di Makkah. Wa ayatuha saman, ayatuha saman. Berapa berarti? Ayatnya ada 8. Samaniyah. Suratut Takatsur suratun Makkiyah. Tadi ya, surat At-Takatsur itu termasuk salah satu surat dari surat-surat yang Allah turunkan di kota Makkah, ya, di kota Makkah. Wahia tatahaddas, ya. Dan surat At-Takatsur itu di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan, ya. Ini baru muqaddimah terlebih dahulu, ya. Tatahaddas an insyighalin nasi bimughriyatil hayah. Menceritakan tentang bagaimana sibuknya manusia bimughriyatil hayah, ya, yang mereka tergoda dengan kenikmatan, kesenangan kehidupan di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Takatsur memberikan peringatan, memberikan arahan, memberikan nasihat sekaligus bagi kita orang-orang yang beriman agar apa? Jangan sampai manusia itu terlalu sibuk dengan kehidupan dunia, ya, bimughriyatil hayah, dengan bujuk rayu terhadap kehidupan dunia, kesenangan dunia. Karena memang kita hidup bukan hanya untuk dunia, ya, kita hidup itu untuk akhirat. Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, kun abna al-akhirah wala takun abna ad-dunya. Jadilah kalian itu anak-anak akhirat. Kenapa? Kalau anak-anak akhirat, dia akan kembali ke akhirat. Dengan apa? Istiqomah beribadah kepada Allah. Wala takun abna ad-dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia.
Kalau anak-anak dunia apa? Ya di dunia hanya dunia saja, ya, tanpa ibadah kepada Allah, ya. Wa taqalubuhum ala jam'i hitamid dunya. Yang mereka itu takalub. Mereka itu begitu tamaknya takalub, ya, begitu sangat antusias, ya, untuk atau semangatnya mereka ala jam'i hitamid dunya. Untuk mengumpulkan hitam. Di sini menggunakan bahasa hitam. Hitam itu rongsokan, puing-puing, reruntuhan. Nah, ini ya, menunjukkan bahwasanya harta dunia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan surga, kenikmatan akhirat, ya. Ala jam'i hitamid dunya. Yang mereka begitu semangatnya sungguh-sungguhnya untuk mengumpulkan rongsokan dunia, untuk mengumpulkan puing-puing reruntuhan dunia, ya. Padahal kenikmatan dunia itu tidak ada artinya, tidak ada apa-apa jika dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Maka anak-anak akhirat yang sewaktu di dunia, maka dia tetap istiqomah beribadah kepada Allah, namun jangan melupakan bagian kita di dunia, gitu, ya. Jangan melupakan bagian kita di dunia. Tetap istiqomah beribadah, waktunya sholat, waktunya ibadah kepada Allah, waktunya kerja, waktunya nuntut ilmu, dan seterusnya, ya. Jangan sampai dunia itu menjadikan diri kita lalai, lupa kepada Allah. Harusnya apa? Menjadikan dunia sebagai alat, sebagai saran, bukan menjadikan dunia sebagai tujuan. Terkadang banyak orang-orang hidup menjadikan dunia tujuan. Saya ingin mengejar karir, saya ingin mendapatkan gelar, saya ingin mendapatkan kekayaan. Ya, tujuannya dunia. Ya. Padahal bagi orang beriman, dunia itu sebagai alat. Dunia itu sebagai alat sarana untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan menjadi tujuan hidup. Karena Allah sudah memberikan tujuan yang jelas kepada kita, hambanya, apa? Beribadah. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Berarti Allah sudah membuatkan tujuan, manusia, tujuan kamu di dunia itu satu, beribadah kepada Allah. Tapi ternyata ketika manusia hidup di dunia, merubah tujuan aslinya yang harusnya untuk beribadah kepada Allah, dirubah tujuannya menjadi apa? Untuk apa? Dunia. Hatta yaqta'a al-mautu alaihim, ya, mut'atihim. Sehingga ketika datang kematian kepadanya, ya, maka kematian ini memutuskan alaihim mut'atihim, memutuskan segala macam bentuk kenikmatan. Jadi memang kematian itu pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan. Karena Nabi juga mengatakan, aktsiru min hadhimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian itu mengingat kematian. Kenapa? Karena kematian adalah hadhimil ladzat, pemutus segala kenikmatan. Orang ketika sudah merasakan sakaratul maut, maka sakaratul maut itu adalah pemutus segala kenikmatan. Orang ketika sedang sakaratul maut ditawari makanan seenak apapun, ya, sudah nggak ada kenikmatan sedikit pun. Ya, ditawari harta 1 triliun misalkan, nikmat nggak kira-kira orang sakaratul maut? Nggak kepikiran, dia sudah disibukkan dengan amalnya, dia sudah disibukkan dengan segala sesuatu yang harus dipersiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
sudah nggak ada ya. Kalau masih hidup iya, ditawari ini mau, ditawari ini mau, masih hidup. Bahkan ketika sakit tawari ini ya, ditawari harta masih mau, ditawari makanan masih mau. Ketika sedang sakit, tapi ketika sedang sakaratul maut tawarkan coba ya, mau nggak uang 1 triliun nih langsung cash check. Nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau kecuali ahli warisnya yang masih hidup. Tapi ketika orang sedang sakaratul maut menghadapi kematian, maka tidak ada keinginan sedikit pun untuk ya menikmati kesenangan dunia. Wa ya'tihim faj'atan wa baghtatan. Maka datang kepada mereka kematian faj'ah baghtah. Sama ini artinya, secara mendadak tiba-tiba. Karena memang kematian mendadak, tiba-tiba ya. Tidak mengharuskan sakit, yang sakit dulu lebih mati. Tidak mengharuskan yang tua dulu, yang muda juga banyak yang mati. Ya, artinya memang kematian itu hak Allah Subhanahu wa taala yang itu datangnya seketika, tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Maka apa? Kita harus mempersiapkan. Kemudian apa? Fayungkiluhum minal qusur ilal kubur. Yang kematian ini ketika datang akan memindahkan raja-raja kusur dari istana-istana mereka ilal kubur, kepada kuburan-kuburan mereka. Orang-orang kaya yang mereka tinggalnya di kusur istana-istana, yang mereka membangun rumah mereka dengan berbagai macam kemewahan-kemewahan, ya. Maka apa? Semua kemewahan, kenikmatan, kesenangan itu mereka akan tinggalkan. Kemudian apa? Ilal kubur, masuk ke dalam kubur. Ya, masuk ke dalam kubur. Inilah rumah yang akan menjadi tempat tinggal kita sampai di mana hari kebangkitan atau hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.